Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Kata Imam Ibn Islam, awal wajib ada dan ma'rifatul ilahi istiqam. Orang yang tidak kenal Tuhan pastikan ibadahnya tidak diterima. Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad menjelaskan la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil maqsud. Ibadah tidak akan sah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Sebab yang namanya ibadah, apa itu sholat, puasa, zakat, haji, kurban, dan seterusnya, pada hakikatnya adalah mematuhi perintah Tuhan yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah, yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembah itu. Karena itu, wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifat. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang jumlahnya tidak terbilang. Di mana Nabi kalau tahajud berdoa, la uhsi sana'an alaihi anta kama asnaita ala nafsi. Yang wajib diketahui oleh orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat hanya 20. Dari 20 itu yang nomor 7-nya adalah kudrat. Kudrat. Karena itu kata yai kita, kaifal i'tiqadu bi qudratillahi ta'ala. Bagaimana cara kita sebagai muslim, orang yang mukallaf, meyakini bahwa Allah punya sifat namanya kudrat. Saudara, kudrat itu sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala mawjudatun yata'atta biha jatu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifqil iradah. Yang namanya kudrat, bahasa Arab, bahasa petukangannya kuasa. Kita kudu yakin Allah itu kuasa. Kuasa itu bisa. Allah itu serba bisa. Bisa itu mampu. Allah itu punya sifat namanya mampu. Jadi kuasa merupakan sifat Allah. Selain Allah tidak ada yang kuasa. Apa yang dikuasai Allah? Apa yang dimampui Allah? Apa yang dibisai Allah? Mampu mengadakan yang belum ada menjadi ada. Dan mampu juga meniadakan yang ada menjadi tidak ada. Namanya disebut Allah bersifat kudrat. Kudrat itu memiliki ta'alluq. Ta'alluq itu menuntutnya sifat pada perkara yang lebih dari sekedar berdirinya sifat pada zat. Itulah arti ta'alluq. Daya operasi.
Jadi apa yang dimampui Allah? Yang dimampui Allah segala perkara yang mungkin bisa diadakan, bisa ditiadakan. Kalau ngomongin perkara yang mungkin, ada 4. Ini yang kita kudu tahu. Perkara yang mungkin jumlahnya ada 4. Yang pertama, mungkin maujud ba'dal adam. Yang pertama, mungkin maujud ba'dal adam. Bahasa pertukangannya mula-mula tidak ada, kemudian ada. Mula-mula enggak ada, kemudian ada. Disebut mungkin maujud ba'dal adam. Bahasa. Contohnya kita. Kita ini sekarang ada. Ada kan? Ada. Dulunya enggak ada. Dulunya enggak ada. Maka kita itu disebut barang mungkin. Dengan sebutan mungkin maujud ba'dal adam. Mula-mula tidak ada, baru kemudian ada. Dulunya kita kagak ada. Baru kemudian kita disifati ada. Disebut mungkin maujud ba'dal adam. 2. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Mungkin ma'dum ba'dal wujud. Bahasa kitanya mula-mula ada, kemudian tidak ada. Mula-mula ada, kemudian tidak ada. Itu pun yang membuat tidak ada adalah Allah. Contoh seperti kakek buyut kita. Kakek buyut kita sekarang ada nggak? Hah? Nggak ada. Dulunya ada. Kemudian, dulunya ada. Ada nggak dulunya di petukangan kakek kita? Ada. Sekarang tidak ada. Itu kakek kita sebutannya mungkin maksum ba'dal wujud. Mula-mula ada, baru kemudian tidak ada. Berkat kakek kita nggak ada, rumahnya dipakai bapak kita. Yang akhirnya dipakai kita. Benar nggak? Benar nggak? Yang ketiga namanya mungkin sayujad. Apa itu mungkin sayujad? Mungkin yang sekarang nggak ada, tapi pasti ada. Itu namanya mungkin sayujad. Seperti hari kiamat. Sekarang belum ada. Tapi pasti ada. Atau contoh kita bujangan biar gampang. Begitu. Kita sekarang belum punya anak. Tapi nantinya punya anak. Tuh anak kita yang belum ada. Tuh sebutannya mungkin sayujad. Mungkin yang bakalan ada. Kalau umpamanya Allah takdirin kita punya anak. Yang keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad.
Barang mungkin yang Allah ketahui pasti nggak bakalan ada. Contohnya, kita umpamanya, andai kemudian tidak ada di dunia. Kalau kita nggak lahir, nggak ada di dunia, maka kita ini disebut mungkin. Alimallahu annahu lam yujad, barang mungkin yang Allah tahu kita bakalan ada, andai tidak ada. Biar gampang contohnya, ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Apakah sesudah Nabi Muhammad itu mungkin ada nabi? Jawabannya mungkin. Alimallahu annahu lam yujad. Barang mungkin yang dipastikan kagak bakalan ada. Jadi kita di dunia ini pada hakikatnya, biar mudah memahami kudrat, Allah tuh kuasa. Apa aja bisa. Apa aja bisa. Maka dari sini nih, Muslim akan mantap. Jawabannya yang dibimbing oleh Yai kita, huwa anak taqida annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bil qudrah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan kuasa. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu apa aja dia bisa. Termasuk Allah bisa nyiptain nyamuk. Tahu nyamuk nggak? Tahu nyamuk nggak? Tahu. Kakinya berapa? Dah, katanya tahu. Itu namanya belum tahu. Udah pernah ngitung belum? Belum soleh, ah? Kakinya berapa? 6. Tuh, udah pernah ngitung tuh. Tahu tuh berarti. Kakinya berapa? 6. Ada sayapnya enggak? Nyamuk. Berapa? Yang benerin. Ada sayapnya enggak? Berapa? Kita nggak nanya kanan kiri. Ada berapa? Ada berapa? 4. Ada 4. Kakinya berapa? 6. Sayapnya 4. Ada belalainya enggak? Hah? Ada enggak? Iya, ada enggak? Nyamuk? Ada. Bolong enggak? Bolong enggak? Bolong. Coba. Kecil begitu bolong. Gimana itu bolong? Allah mau bisa. Kecil gitu loh. Bolong. Ada matanya enggak? Hah? Ada. Berapa? 2. Ada ucusnya enggak? Ada jantungnya enggak? Ada. Ada parunya. Coba. Kecil begitu, fiturnya lengkap. Hebat enggak? Kecil, lengkap. Allah bisa. Dan bukan segitu doang. Mata nyamuk sama mata dokter. Gedean mana? Halo. Mata nyamuk sama mata dokter? Gedean mata dokter. Dokter di rumah sakit Teguh Murni. Teguh Murni ya? Apa? Oh, Murni Teguh.
Salah baca dari tadi lewat. Murni teguh. Itu dokter kalau mau ngoperasi pakai lampu. Ini kurang Darul Falah. Lampunya kalau buat operasi banyak banget. Banyak. Kalau mau operasi. Masih salah tutup. Padahal lampunya banyak. Masih salah. Begitu. Tapi nyamuk enggak. Biar matanya kecil. Mana yang namanya manusia kejam banget kelakuan. Udah tuh nyamuk matanya kecil. Lampu pakai dimatiin. Gimana saudara? Iya. Udah matanya kecil, lampu pakai dimatiin. Kan gelap. Udah gelap lagi tuh dasar manusia. Pakai autan. Pakai autan. Udah pakai autan. Pakai selimut lagi. Atau kalau cara kita, tuh manusia kejemaman ya. Udah gelap. Pakai autan. Pakai selimut lagi tebel. Mana mata gua kecil. Tapi gua yakin. Gua punya Tuhan sifatnya kudrat. Kata nyamuk. Lo boleh digelapin. Lo boleh pakai autan. Lo boleh pakai selimut. Tapi Tuhan gua maha kuasa. Kata nyamuk. Maka karena Allah tuh kuasa. Allah bilang sama nyamuk. Lo kasih bunyi di kupingnya. Begitu. Sama Allah tuh. Itu bunyi di kuping kita. Buang, buang, buang. Begitu. Bunyi. Kurang ajar nih nyamuk. Ngeganggu saya aja. Itu selimut dibuka. Selimut. Kata nyamuk. Memang Allah hebat. Dibuka mas. Bunyi lagi dekat kuping kita. Buang-buang. Marah. Kalau marah. Itu pembuluh darahnya membesar. Makanya kita disuruh puasa. Inna syaitana la yajri mina bani Adam majrad dam fadayyiqu bisom. Sesungguhnya setan akan mengalir ke dalam tubuh manusia lewat jalan pembuluh darah. Maka persempitlah dia dengan puasa. Kalau kita marah-marah, pembuluh darahnya membesar. Pori-porinya gede. Maka nyamuk yang belalainya kecil. Nggak pernah meleset nutup kita. Sampai nyari masih hidup nyamuk. Masih ada nggak? Banyak nggak? Yakin. Allah buang. Itu nyamuk. Masa kita ada tangan, ada kaki, bingung. Ekonomi kita juga baik-baik saja. Nggak usah bingung. Allah kudrat sifatnya. Sebagaimana enggak bingungnya cicak. Cicak itu makhluk Allah yang tidak punya sayap. Punya sayap nggak ya? Enggak. Makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap nggak? Lah punya. Bisa terbang ke nyamuk? Cicak? Ada. Kalau cara kita manusia, Tuhan. Udah tahu saya bangsa cicak, terbang gak bisa, makanan gua nyamuk. Bisa terbang gimana ngejar-ngejar, tapi Allah tidak tenang cicak. Maka itu nyamuk yang habis gigit si Udin, mencelok di tembok dekat cicak, emang rezeki tinggal kemana. Allah Maha Kuasa. Maka wa annahu ada kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu yang miskin bisa Allah kasih kaya. Yang kaya Allah bisa rubah jadi miskin. Yang hina bisa ditinggikan. Yang tinggi bisa direndahkan. Semuanya bisa. Sehingga seorang hamba Allah yang sudah ngaji sifat kudrat tidak boleh mempertanyakan kudratnya Allah. Kalaulah kita hidup penuh dengan pujian, maka kita tidak berkata, kenapa saya terlahir miskin? Tidak. Tapi akan berkata, ada hikmah apa Tuhan kasih saya miskin? Oh, mungkin hikmahnya biar malam Sabtu kita ngaji. Kalau duit kita banyak kayak orang-orang, kayaknya udah di puncak. Udah di Bali. Untung duit kita dikit. Daripada di rumah diomelin bini. Mendingan ngaji. Bener nggak? Bener nggak? Tuh begitu. Tuh. Jadi ada hikmah ilahiyah. Sehingga andai kita miskin, kita tidak banyak mengeluh. Dan kita tidak mau putus asa. Sebab kita punya Tuhan kuasa. Saya, kalau ada teman yang main Sabtu Minggu, kalau udah dohor main ke rumah, datang ke rumah. Bajunya kucel, rambut acak-acakan, muka kusut. Saya tanya, kenapa bang? Aduh guru, lagi banyak pikiran. Saya kata, ucapkan alhamdulillah. Jadi kalau banyak pikiran tuh bacaannya apa? Alhamdulillah. Kata dia, ngapa alhamdulillah? Yang saya dengar dari Pak orang yang kesurupan itu karena kosong pikiran. Benar nggak? Benar nggak? Orang kesurupan itu karena pikirannya kosong. Ente nggak bakalan kesurupan. Karena ente banyak pikiran. Betul nggak? Tuh begitu dah. Ya gitu. Jadi kalau banyak pikiran kagak bakalan kesurupan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Ada lagi yang datang. Sampai pegang-pegang pala. Ngapa kamu lagi? Uyang guru. Kita jawab. Alhamdulillah. Ucapin. Alhamdulillah. Kenapa? Pusing kok alhamdulillah. Tandanya Anda hidup di dunia. Sebab kata orang-orang dunia itu berputar. Yang namanya muter-muter, pusing. Benar nggak? Dan begitu. Kalau pengen kagak pusing, kagak puyeng, tinggalnya di Grogol. Mau nggak di Grogol? Grogol. Nyengir mulu. Nyengir aja. Jadi kita jangan banyak mengeluh andai kita miskin. Apa yang saya bisa lakukan dalam keadaan miskin kayak begini? Satu, qanaah. Itu yang dituntut. Apa itu qanaah? Merasa banyak pemberian Allah meski sedikit. Merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Meski tak banyak. Qanaah. Kita begitu aja. Jadi biar nggak puyeng. Begitu. Merasa banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Orang malam ini aja banyak yang tinggal di ICU. Duit udah dibuang-buang. Pengen nyari sehat. Biar kata kita duitnya dikit. Allah kasih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Jadi qanaah. Tidak mengeluh. Sebab apa? Sebab keluhan mungkin menegakkan perasaan. Tapi tidak merubah keadaan. Nggak pantas muslim mengeluh.
Allah kuasa. Kuasa. Begitu. Tukang kayu aja bisa jadi presiden. Tukang kayu. Bisa Allah. Begitu. Benar nggak? Begitu. Anak petani bisa jadi presiden. Contohnya Pak Harto. Kan begitu. Gitu. Tukang kayu bisa jadi presiden bisa. Pohon beringin bisa diacak-acak sama tukang kayu. Benar nggak? Jadi pohon beringin. Jangan direkam. Itu begitu, saudara. Kalau kita kaya, jangan sombong. Allah tuh kuasa bisa dibalik. Tadinya tuan kontrakan, ujungnya sekarang kontrak. Bisa nggak Allah? Bisa. Kalau kita kaya bersyukur. Jangan pura-pura merem. Sebab ajaran agama itu murah. Nggak ada yang mahal. Apa contohnya besok kita mau ngadepin Idul Adha kurban. Kurban tuh murah. Murah. Coba bandingin kambing sama motor NMAX. Kira-kira mahalan mana? Mahalan mana? Motor. Betapa banyak muslim di rumahnya punya motor 2, 3. Tapi saban Idul Adha ngantri daging kurban. Ngantri daging kurban. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya nih? Lah murah. Motor bisa punya 2, punya 3. Tapi dia nyari daging kurban. Kalau nggak kebagian marah-marah. Emang dasar pengurusan sekarang ini. Sentimen sama gua nggak dibagi. Pada lupa. Udah disalahin aja. Kayak gitu. Padahal kurban murah. Sama motor aja masalah motor. Bahkan sama rokok. Nih ada yang mau rokok nggak nih? Coba hitung tuh. Rokok apa ya? Sempurna. Kira-kira sebungkus berapa ya? 35. 35. Dah sama teman 30 aja. Biar gampang hitungnya sayanya. 35 udah repot sih ngitung. 30. Jangan ngata yang sebungkus seharinya 2 bungkus, 3 bungkus. Yang sebungkus saja. Sempurna 30.000 andai. Bungkus kali sebulan. Berapa tuh? Berapa? 900.000. Sebulan. Kali 10 bulan. 9 juta. Masih 2 bulan lagi. 1,8. Berarti 10 juta 800. Itu lagi 30.000. Kalau 35, banyak banget itu. Itu 10 juta 800. Setahun. Kira-kira kalau buat beli kambing dapat berapa ekor tuh? Yang bener nih. Berapa? 3. Apa teman 3? 3 ekor. Maka orang-orang yang tukang ngerokok nih. Idul Adha kalau ampe kagak ngorban. Kagak bersyukur. Allah bisa rubah hidupnya jadi morat-marit ekonominya. Buat rokok aja mampu 10 juta 800. Lagi separohnya aja, separohnya. Hari ini beli rokok, besok enggak. Hari ini beli rokok, besok enggak. Jadi setengah bungkus. Kan 5 juta 400. Bener enggak? Kalau 30.000, kan masih dapat kambing juga. Jangan sampai sama rokok kebeli, sama daging, sama hewan kurban, minta daging, nggak usah beli 2 Ada nggak yang model begitu? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Alhamdulillah, aku tak ada doang. Jangan sampai nggak ada. Orang kurban murah. Haji, murah haji. Murah. Coba bandingkan. Haji, ame, mobil. Apa ada? Mahal mana? Mobil. Berapa banyak tuh muslim di rumahnya punya mobil? 2, 3. Ke Bali nyampe, puncak nyampe, Anyer nyampe. Tapi ke Mekah nggak nyampe-nyampe. Tuh kalau ditanya, Bang kapan haji? Belum dapat panggilan.
Nyetor kagak pengen dipanggil. Bener nggak? Bener nggak? Ini nggak bener nih. Allah kuasa. Bisa yang tadinya duitnya banyak jadi kere kalau kurang bersyukur. Yang tadinya tinggi derajatnya jadi hina gara-gara sombong. Kalau kita miskin, qanaah. Sebab kalau kita miskin, kalau nggak qanaah, repot. Kalau orang kaya, nggak sholat, nggak ngaji, orang kaya. Andai nanti di akhiratnya Allah masukin ke neraka. Kalau kata kaya, mending orang kaya. Andai nantinya masuk neraka, masih mending. Kenapa? Tidak ngalamin tentang di dunia. Bisa jalan kemana-mana duitnya banyak. Yang jadi masalah kita ini, udah kita miskin, haji kagak, ibadah kagak. Repot, namanya cilaka 12. Andai masuk surga, mendingan. Kalau masuk neraka, udah di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Namanya cilaka 12. Sampai malaikat mungkar nakir aja jadi dingin. Kata mungkar nakir di kubur udin. Tahu namanya udin? Gua gebuk. Gua kasihan gua di dunia miskin. Enggak gua gebuk. Lu melanggar perintah Allah. Gua nurut sama Allah. Apa kasih nama gua? Kalau gua pikir-pikir nurut sama Allah aja. Jebret aja. Begitu, maka kita ibadah. Jangan kita membuat kita jauh dengan Allah. Sebagaimana jangan kekayaan kita membuat jauh dengan Allah. Sebab Allah mau kuasa. Dari sini akan melahirkan akhlak namanya tawadhu. Rendah hati. Tidak meremehkan orang. Karena Allah bisa ngangkat derajat dia. Dari sini akan melahirkan sifat yang namanya qanaah. Andai kita miskin, tidak banyak keluh kesah. Tapi ngambil hikmah. Dan kita akan mengambil kesyukuran pada nikmat. Ngeri. Takut nikmat yang ada bisa saja Allah cabut. Karena Allah bersifat kuasa. Dari sini tidak ada muslim yang pesimis. Hidupnya selalu optimis. Yakin Allah kuasa. Walaupun dokter bilang model lu gak bakal punya anak. Enggak. Allah kuasa. Dan Allah janji. Bisa ngasih keturunan asal doain istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Siti Hajar aja. Ismail alaihi wassalam. Kaki diadu sama batu. Tuh bayi. Kata dokter semuanya, kagak bakalan. Kaki dia dua batu, di mana mari dia ngancur kakinya. Bukan batunya. Tapi kalau kata Allah, pun bisa. Maka yang ngancur batunya keluar jam-jam. Kita nggak boleh kata mustahil. Kita punya penyakit. Ya, penyakit kayak gue nggak ada obatnya. Pesimis. Yakin. Sebagaimana yakinnya Nabi Ayyub alaihissalam, Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahim. Sembuh. Begitu. Jangan takut. Dan ini motivasi awal daripada Hadratus Syekh Muallim Sabiadan. Jadi sandi jangan takut nggak makan.
Begitu. Jangan takut nggak hidup. Allah punya sifat kudrat, kata beliau. Dan ini kita yang harus ditanam di hati. Kalau minta tolong sama yang punya kudrat. Sama Allah. Jangan enggak. Kita orang yang bertauhid. Jangan sampai derajatnya nama maling. Masih tinggian maling di mata Allah. Maling itu punya keyakinan kalau malam waktu mustajab. Malam itu waktu mustajab. Maka orang nolong yang ama malam banyakan malam. Maling aja malamnya melek. Masa kita orang majelis malamnya ngorok. Udah begitu siang baru meluh. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak? Banyak nggak? Ya Allah. Ngapain? Maling aja malamnya melek. Masa kita malamnya ngorok mulu. Derajatnya sama maling. Ujian maling. Melek. Ngadu sama Allah. Dan Allah kuasa. Nabi Zakaria alaihi salam. Melihat Siti Maryam. Bukan musimnya tuh kurma keluar. Bukan musimnya tuh makanan adik. Dia bingung. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bi ghairi hisab. Allah kalau ngasih rezeki di luar nalar. Mulai yakin Nabi Zakaria, biar kata gua tua, bini gua tua, Allah bisa ngasih keturunan. Mantap. Maka dikasih anak keturunan Nabi Yahya. Walaupun udah tua. Kenapa? Keyakinan. Dan yakin ini yang harus dimiliki sama kita. Jangan pesimis. Harus mantap. Itulah orang yang bertauhid. Jadi kalau ditanya, bagaimana keyakinan Anda bahwa Allah bersifat kudrat? Apa aja Allah bisa. Biar kata gua anak yatim piatu bisa hidup. Begitu. Kemantapan Nabi. Bapaknya mati, emaknya mati, saudara orang punya. Itu Nabi. Hidup. Yakinnya sama Allah. Kalau kita, alhamdulillah bapak punya, nyak punya. Barang dikit orang tua kasih warisan. Hebatnya itu. Rumah yang kita tempatin bukan dapat beli. Kontrakan saban bulan kita ambilin dari orang tua. Allah baik. Kalau kita kurang bersyukur, bisa habis harta kita. Habis. Cuman bisa dongeng waktu lewat ke Senayan. Sama anaknya. Anakku, ono Senayan. Punya kong dulu. Dulu. Ini karena kurang pandai bersyukur. Maka orang yang belajar sifat kudrat, bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, dan jangan berdoa, ya Allah, ya Rabbi, hindarkan aku dari ujian. Ini orang kagak benar. Kalau doanya begitu, ya Allah, ya Rabbi, hindarkan aku dari ujian. Yang kayak begitu doa orang yang kagak benar. Kenapa? Ada anak sekolah SD. Datang sama gurunya. Pak guru, hindarkan aku dari ujian. Iya baik. Kata gurunya. Maka temannya kelas 2. Maka kita kelas. Kenapa? Enggak ujian. Tahun besok lagi. Hindarkan aku dari ujian Pak guru. Teman kelas 3, kita kelas. Atau sampai teman kita sarjana, kita kelas. Kenapa? Enggak ujian. Maka kita di dunia ini negeri ujian. Kita udah terlanjur lahir. Jangan pengen balik lagi ke perut ibu. Udah terlanjur dan dunia ini negeri ujian. Dan ujian harus kita hadapi. Kadang gede, kadang kecil. Ujian macam-macam.
Orang lain menurut sama kita. Sama bini, kita takut. Karena ada yang diomelin bini yang ngaji ini kan ya. Ada nggak ini? Kok nggak ada? Tapi nyengirnya hujan. Dia sabar. Ada yang diujinya sama bini. Ada yang diujinya sama anak. Ada yang diujinya sama tetangga. Ada yang diujinya sama teman. Ada yang diuji sama atasan. Ada yang diuji sama bawahan. Macam-macam. Itu dunia negeri ujian. Maka kita harus keluar rumah. Jangan ngerem di rumah. Main ke masjid. Main ke rumah teman. Ngobrol sama dia. Kalau sudah ngobrol, bakal nyengir di hatinya. Edah, gua kira yang sudah gua doang. Ternyata parahan dia. Tuh, bisa kita muncul. Alhamdulillah. Tuh begitu. Jangan banyak ngeluh. Kita sekarang ke masjid, kaki udah mulai kotek-kotek ke masjid. Ya Allah, ya Rabbi. Kaki udah kotek-kotek ke masjid, sembuhin. Jangan. Jangan. Kalau sembuh kayak dulu lagi, ke Tegal Rotan lagi. Dulu masih keker. Nggak kuat ke masjid. Bener nggak? Bener nggak? Begitu. Sekarang romannya sakit. Tapi kuat ke Darul Falah. Sebetulnya sehat. Bungkusnya sakit. Dulu. Sebetulnya sakit. Bungkusnya sehat. Jangan ngelamun. Sayang banget. Mau ganti karpet Darul Falah. Sayang udah payah banget pensiun. Jangan pakai dilamunin. Biar kata duitnya dikit. Kalau ada kotak amal Jumat, isi. Jangan pura-pura merem. Itu kalau ada kotak amal Jumat, merem. Udah lewat aja melek. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Yang mana orangnya? Jangan pakai dulu gue masih kerja. Jangan. Dulu sebetulnya kita miskin. Berlapiskan kaya raya. Sekarang kita kaya. Tandanya bisa berbagi. Walaupun seperak. Bungkusnya berkekurangan. Maka menilai orang. Jangan sampai jadi pengurus. Ngajuin proposal. Sama tetangga-tangga masjid. Kalau jadi panitia. Payah orang. Kalau kontrakannya banyak. Ngasihnya dikit. Nggak kayak si Anu. Masih ngontrak. Ngasihnya banyak. Jangan begitu. Dia sebetulnya miskin. Kelihatannya doang kaya. Yang ini nih kelihatannya miskin. Sebetulnya kaya. Karena segalanya berangkat dari hati. Dari hati. Ada orang, kalau udah Sabtu Minggu ke puncak mulu. Darul Falah kagak nyampe-nyampe. Ini sebetulnya dia sakit. Bungkusnya sehat. Karena Allah kuasa. Dan kita jangan. Kita harus optimis. Kita harus mantap. Kita jangan bingung. Ada Allah yang punya sifat kudrat. Dekati Allah. Tangisi Allah. Dan itu akan mendapatkan kita kekuasaan dari Allah. Diberikan kemampuan lokal oleh Allah. Maka kalau kita dapat rezeki, jangan kita biasa aja. Tapi kita nanya dalam hati. Dapat duit. Ini duit dari Allah. Allah bagi sama saya. Ini mesti Allah pengen kita dekat sama dia. Nggak mungkin seorang raja ngasih kuda sama kita kalau sekedar buat main-main. Kalau ada raja ngasih kuda sama kita, tujuannya biar kita sering ngapel, ngedeketin raja. Nggak mungkin buat main-main doang. Begitu Allah ngasih rezeki sama kita, ini mesti ada tujuan. Mesti ada tujuan. Untuk apa ini? Begitu. Sehingga kita hidup tidak selagu-lagunya. Kita mengerti. Ada apa ini? Amanat Allah ini. Begitu. Begitu kita dapat jabatan, ada selagu-lagunya. Dan seterusnya. Simptomnya
wa annahu ala kulli syai'in qadir. Oh, segala sesuatu. Jangan kita bertanya, nanti kita dikubur mati. Nanti bakal dihidupin lagi, apa iya? Jangan tanya segitu. Allah nyiptain kita, belum ada filmnya, bisa. Udin mukanya begini, Mamat kayak begini, Ucok kayak begono, Allah bisa. Apatah lagi sudah ada soft copy-nya, udah ada filmnya. Itu lebih gampang lagi. Gitu. Lebih gampang lagi. Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Waktu nyiptain ente belum ada model, udah bisa. Apalagi ngadain lagi yang udah ada filmnya, lebih gampang. Buat Allah. Percaya dengan ba'at. Jangan sampai kita berkata, man ba'atana mim marqadina. Bakal dikata oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Repot. Karena itu, kalau kita yakin Allah bersifat kudrat, kalau kita sakit, yakin Allah kuasa bisa nyembuhin. Nyembuhin kita bisa pakai obat, bisa tanpa obat. Allah kuasa. Yang penting kita berobat. Itulah orang yang yakin Allah bersifat kudrat. Maka hendaknya kita bersama. Jangan jadi orang yang tersinggung. Hendaklah kita bersama. Jangan jadi orang yang takabur dan sombong. Hendaklah kita bersama takut kepada Allah ketika berbuat maksiat. Karena Allah kuasa. Abu Jahal, Abu Lahab, timbang haji. Baru 2 kali dia haji. Dia kata ada temannya datang, mah ambil tuh gelas yang warna kuning. Yang waktu haji yang kedua itu. Biar orang tahu kalau hajinya udah 2 kali. Timbang baru haji 2 kali. Umroh. Udah langsung bilang, tuh ambil tuh gelas yang warnanya hijau. Yang waktu umroh ke-7. Biar orang tahu. Kalau umrohnya udah berapa kali? 7 kali. Udah sombong banget. Tahu Mekah baru 2 kali. Udah sombong. Mau lihat. Lihat Abu Lahab. Lahir di Mekah. Main gundu di Mekah. Petak umpet di Mekah. Berapa kali ke Mekahnya Abu Lahab? Seumur hidup. Tapi ujungnya saya selanaron data Lahab. Itu baru ke Mekah sekali aja udah sombong banget. Orang kayak gua nih ke Mekah kayak gua gitu. Ini tidak mengerti sifat. Maka orang yang mengerti sifat kudrat tidak akan sombong. Dia bakal bersyukur atas nikmat Allah. Dia tidak bakalan berbuat maksiat, ngeri. Karena Allah kuasa. Takut dicabut nikmatnya. Dia tidak bakalan takabur tapi tawadhu. Andai dia miskin, dia tidak bakalan mengeluh kebun dunia, tapi yang muncul qanaah, merasa puas dengan apa yang diberi oleh Allah. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan wa qani'an. Berbahagialah orang yang dapat hidayah Islam meski rezekinya pas-pasan, asal punya sifat qanaah, cakep. Merasa puas dari apa yang ada. Diolah aja otaknya kayak orang tua kita dulu. Kayak orang-orang. Apaan? Makan roti Belanda. Waduh, kulir tuh. Hollandek. Roti Belanda. Orang yang mengerti kudrat. Besok kita nggak bakalan makan lagi, tapi kita makan roti besok. Siap.
pagi-pagi bersolat subuh ke kebun lagi cabut. Fokus. Mana rotinya? Di meja. Kok roti kayak petasan? Roti sumbu, roti sumbu. Benar nggak? Benar nggak? Di Betawi begitu tuh. Roti sumbu. 2 hari, 3 hari, mulai jenuh tuh anak. Singkong mulu, budak nih mak. Mulai besok, tidak makan singkong lagi. Tenang anak. Itu orang punya kona'ah. Maka besok pagi, besok subuh, di kepala, ke kebun lagi. Cabut lagi. Potong kecil-kecil. Kukus. Sarapan apa? Lihat aja di meja. Apa nih mak? Gengsot. Gengsot. Bener nggak? Bener nggak? Begitu. Enak juga mak. Apalagi kalau dikasih gula pasir. Kata maknya. Tambah enak. Ada aja. Lama-lama muring-muringan. Gengsot dulu. Budak mak. Mulai besok enggak makan bakal gengsot lagi. Tenang lagi anak. Habis subuh. Kebun lagi. Cabut lagi. Kukus. Tumpuk. Begitulah orang duduk. Apa sarapannya? Lihat aja di meja. Apa nih mak? Getuk. Getuk. Getuk namanya. Jadi orang kona'ah itu ketemu inspirasi. Jadi nggak bakal bingung hidupnya. Nggak bakalan bingung. Maka orang yang bingung karena kurang mengerti Tuhan yang sifatnya kudrat. Orang yang putus asa kurang mengerti Tuhan yang kudrat. Orang yang sombong, dia tidak mengerti bahwa Tuhannya bersifat kudrat. Orang yang tukang ngeluh kepada manusia, dia tidak mengerti bahwa Tuhannya bersifat kudrat. Karena itu, mari sebagai muslim yang mengkaji sifat kudrat, buang pesimis, munculkan optimis. Sebab tidak ada yang mustahil di mata Allah. Karena Allah maha kuasa. Dan kalau kita banyak rezeki, pandai-pandai bersyukur, Allah bisa cabut itu rezeki gara-gara kurang pandai bersyukur. Ada Quran surat Saba, laqad kana li sabain fi maskanin ayah dan natani an yaminin wasimal kulu min rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu. Kagak bersyukur. Hancur. Fa'arsalna ilaihim sailal arim wa badalnahum jannataini jannatai. Apa itu? Dawatai uklin. Dawatai uklin. Begitu surat Saba dah. Nanti dilihat saja. Itu kenapa? Rezeki banyak, kurang pandai bersyukur. Kurang pandai bersyukur. Maka kita mari dikasih nikmat pandai bersyukur. Dikasih jabatan kita tawadhu, jangan sombong. Kita dikasih miskin, jangan mengeluh. Tapi bersifat qanaah. Dengan itu Allah mantapkan tauhid kita dan Allah keluarkan cahaya dari hati kita, cahaya tauhid yang hidup kita berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.